Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Para hadirin, bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan umur, kesehatan, wabil khusus taufik dan hidayahnya, sehingga dalam situasi seperti ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Semoga perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati Allah. Semoga perkumpulan ini adalah suatu bentuk adanya hubungan hati kita dengan masjid, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa sab'atun tahta dillir rahman yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang akan ada dalam naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, di antaranya adalah warajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu laki-laki yang hatinya disambungkan, dikaitkan dengan masjid. Karena yang membedakan antara orang yang suka ke masjid dan tidak suka ke masjid itu tergantung hatinya. Apabila hatinya disambungkan dengan masjid, dimanapun dia berada, sejauh apapun masjid, pasti akan dia datangi. Wabil khusus di sholat-sholat fardu. Namun jika hatinya tidak disambungkan dengan masjid, sedekat apapun rumahnya, sesehat apapun badannya, seluas apapun waktunya, maka dia tidak akan bisa datang ke masjid. Salawat beserta salam selamanya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, dan juga kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah.
Para bapak-bapak sekalian, kemarin kita bulan-bulan kemarin ya, kita udah membahas tentang fardu wudu. Ya, bab wudu, fardu wudu. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat wudu, syarat sah wudu. Namun sebelumnya marilah kita bertawasul mencari keberkahan dari Rasulullah dan para ulama-ulama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin ya Allah. Ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa duriyati wa mutalibun wa jami'a syekhin amwali min khususul muslim dari kitab Syaikhlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun surutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu jumlahnya ada 10. Yang pertama al-Islam, Islam, beragama Islam. Wa tamyizu, yang kedua tamyiz, mumayyiz. Wa niqa'u, yang ketiga suci atau bersih anil haidi, dari haid. Wa nipasi, dan nipas. Yang keempat wa amma yamna'u wusulal ma'il al basyarati, bersih dari perkara yang dapat menghalangi datangnya air sampai ke kulit. Wa alla yakuna ala win ma yughayyirul ma', yang kelima, syarat yang kelima, jangan ada barang atau sesuatu apapun yang bisa merubah air wudu. Wal ilmu bipardiyatihi, yang keenam, yakin akan keparduan wudu, bahwa pardu itu wajib, wudu itu wajib. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan, yang ketujuh, tidak meyakini bahwa pardu-pardu yang ada dalam wudu itu sunnah. Membasuh tangan di dalam wudu hukumnya fardu. Apabila meyakini bahwa membasuh tangan adalah sunnah, maka wudunya tidak akan sah. Wal ma'u tahuru, dan yang kedelapan, airnya yang mensucikan. Tohur, ada tohir, ada tohur. Tohur itu yang mensucikan, karena air itu ada suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau tohur ini suci tapi juga mensucikan. Di samping suci juga mensucikan. Karena ada air kelapa suci tapi tidak bisa mensucikan. Waduhulul waqti wal mualatu lidaimil hadasi. Dan yang terakhir nomor 9 dan 10 ini khusus untuk lidaimil hadas. Lidaimil hadas. Jadi orang yang terus-terus mendapatkan hadas. Jadi ketika kita membuka atau membahas sebuah bab ibadah, baik itu wudu, sholat, zakat, dan lain sebagainya, pasti kita akan mendengar atau mempelajari tentang syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Kenapa demikian? Karena syarat dan rukun adalah sesuatu atau dua hal yang harus ada atau terpenuhi dalam setiap ibadah. Artinya
jika kita melakukan ibadah contoh sholat itu tidak akan sah sampai syarat dan rukunnya terpenuhi. Jika kita sholat hanya memenuhi fardunya saja atau rukunnya saja tanpa memenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Karena dua hal ini harus ada. Jadi kalau kita tamsilkan dengan sesuatu barang yang ada dalam sekitar kita nih, contoh ibadah itu seperti sebuah motor. Kita ambil contoh ibadah itu sebuah motor. Nah, dalam sebuah motor itu pasti ada komponen-komponen. Contoh kita ambil mesin, terus roda, terus jok dan lain sebagainya. Nah, itu mesin, roda, dan bentuk-bentuk komponen yang ada dalam motor itu disebut rukun. Yang syaratnya mana? Syarat adalah mata tawaqqafu alaihi siyatu syai' wa laysa minhu. Sesuatu yang membuat sah ibadah tetapi bukan bagian dari ibadah tersebut. Kita ambil syarat sebagai bensin. Coba, bensin komponen motor bukan? Hah? Komponen motor bukan bensin. Bukan. Tetapi bensin ini bisa membuat motor bisa melaju. Nah, kedua-duanya baik mesin ataupun bensin itu mesti ada dalam sebuah motor untuk bisa melaju. Nah, begitu juga sholat. Sholat fardunya atau rukunnya harus ada, begitu juga syaratnya. Wudu juga sama, fardunya harus ada, syaratnya juga harus terpenuhi. Bulan lalu kita membahas tentang fardu wudu. Fardu wudu jumlahnya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap kepala, bagian kepala ataupun rambut, yang kelima mengumbah kedua kaki, yang keenam tartib. Nah, itu fardunya. Nah, kalau seandainya kita berwudu hanya menggunakan fardunya saja dari niat tadi sampai tartib, tapi tidak menggunakan atau memenuhi syarat-syarat wudu, maka wudunya tidak sah. Sama seperti tadi motor ada mesinnya, ada rodanya, tapi tidak ada bensinnya. Bisa maju tidak? Tidak. Nah, gitu. Maka kita akan membahas tentang syarat wudu. Syarat wudu jumlahnya ada 10. Inna syuruta allati tustaratu li sihhatil wudu'i asyaratun. Syarat-syarat yang dijadikan supaya sahnya wudu itu jumlahnya ada 10. Yang pertama al-islamu tadi. Palayasi wudu'ul kafir, maka jika seorang kafir berwudu, wudunya tidak akan pernah sah. Karena syarat yang pertama dalam atau untuk meraih sahnya wudu itu harus Islam. Nah, palayasi wudu'ul kafir. Kenapa? Li'annahu ibadatun badaniyatun. Karena wudu adalah ibadah badaniyah yang berbentuk badan, ya, berkaitan dengan badan. Syartuhal Islam, yang mana syaratnya adalah Islam, watab takiru ila niyatin, dan membutuhkan kepada niat. Karena kan innamal a'malu bin niat. Dalam madhab Syafi'i, innamal a'malu bin niat artinya innama sihhatu syai' atau syihatul amal bin niat. Sahnya amal dengan niat. Walaysa huwa min ahliha, sebagaimana kita telah bahas dalam
pardudu tentang syarat niat bahwa yang pertama harus Islam, dan orang kafir bukanlah ahli dalam niat, ya. Bukan ahli dalam niat atau bukan ahli dalam ibadah, ya. Karena orang kafir tidak wajib untuk wudu, orang kafir tidak wajib untuk sholat. Coba orang kafir wajib sholat tidak? Hah? Tidak. Puasa wajib tidak orang kafir? Tidak wajib. Karena yang diseru, yang kena khitab itu adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Orang-orang kafir apakah diseru atau tidak? Tidak. Maka orang kafir tidak terkena hukum wajib berpuasa. Nah, tetapi dalam satu kajian yang lain dikatakan bahwa orang kafir memang tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Bukan tidak wajib karena tidak akan sah, ya. Tapi wajib atas siksaan nanti kelak di akhirat. Wasyartu sani, dan syarat yang kedua adalah tamyiz. At-tamyizu, tamyiz hidang apa hidang? Tebodas. Wah, hidang sanes hidang. Jadi hidang teh tamyiz teh hidang lain balik. Sogir, tiplun anak-anak, terus maju tamyiz, terus maju murohik, terus maju balik. Fase anak-anak, terus maju tamyiz, terus maju murohik, terus maju ke balik. Nah, terakhir balik. Tamyiz fala yasihu wudu'u majnunin wasobiyin, maka tidak sah wudunya seorang yang gila, ya, wasobiyin dan anak kecil. Nah, jadi budak leutik anu can tamyiz. Maksud tamyiz jadi naon? Tamyiz adalah hidang. Tamyiz biasanya had atau batasannya itu di umur 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun ke atas. Wa yakunu at-tiblu mumayyiz, seorang anak dikatakan mumayyiz idza akala wahdah wa ghasala wahdah. Seorang anak dikatakan sudah tamyiz apabila dia bisa makan sendiri, wa ghasala wahdah, bisa mandi sendiri, wajada ba'duhum wa syariba wahdah, minum sendiri, wastanja wahdah, buang air besar sendiri, ya. Aiduna musa'adah wahada ahsanu makila bi ta'rifi mumayyiz, tanpa ada bantuan sedikit pun dari orang lain. Jadi yang disebut tamyiz teh bisa dahar ku sorangan, nginum ku sorangan, terus mandi ku sorangan, terus ayeuna pipisna ku sorangan, ya, terus miceunna ku sorangan. Tah eta disebut tamyiz. Lamun budak urang can bisa kitu maka encan disebut tamyiz. Can hideng gitu nya. Dahar kudu keneh dihuapan, ya. Lamun miceun kudu wae diobehan. Eta tamyiz. Nah batasanana biasana ti umur 7 tahun. Makana saur Kangjeng Nabi, ketika anak umur 7 tahun, seorang wali atau seorang bapak wajib hukumnya menyuruh anak yang tadi umur 7 tahun untuk melakukan sholat, ya. Murru auladakum bis sholati wahum abna,
wa hum abna'u sab'ina sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat sedangkan mereka dalam keadaan umur 7 tahun. Jadi 7 tahun ketika anak 7 tahun wajib hukumna keur urang bapana nitah ka budak. Meskipun budak henteu wajib sholat tapi urang sebagai kolotna eta wajib nitah sholat. Budakna marek sholat atau henteu gitu nya. Jadi ulah mentang-mentang we anakna can wajib sholat dan can balik urang sebagai kolot teu nitah acan gitu. Salah. Sebab kewajiban seorang bapak tentunya beda dengan kewajiban seorang anak. Jadi umur 7 tahun seorang bapak wajib menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat. Adapun anaknya mau sholat atau tidak itu bukan urusan. Yang penting sudah menyuruh. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Ketika sudah umur 10 tahun seorang anak disuruh oleh bapaknya untuk melaksanakan sholat lalu tidak sholat, maka seorang ayah atau seorang bapak, seorang ibu harus memukul anak tersebut. Tapi pukulan ghairu mubarrah, artinya pukulan yang tidak membuat luka ya. Wabil khusus ulah kana wajah itunya. Bagian-bagian lain rek dicepet ke rek kumaha we eta wajib hukumna keur seorang bapak. Sabab bakal aya pertanggungjawaban ketika anak sudah menginjak dewasa umur balik dia tidak melaksanakan sholat, meskipun itu tidak ada tanggungannya bisa karena sudah masing-masing menanggung jawab. Tapi ketika anak balik dan tidak mau sholat, itu nanti di akhirat akan ditanyakan apakah di umur 7 tahun dititah sholat ku bapana atau henteu. Eta nu jadi permasalahan. Meskipun ayeuna budak henteu wajib sholat, tapi seorang bapak wajib nitah sholat. Supaya naon? Supaya engkena biasa, termasuk di jerona mere ilmuna. Kan jadi budak 7 tahun, babaca anak kieu, babaca anak Fatihah kieu. Da ayeuna sok bingung. Misalkan nuntut ilmu encan wajib nepi ka umur misalkan 15 tahun tepi ka balik henteu naon ngan saukur ulin jeung ulin budak teh teu ditah naon. Tapi ketika umur 15 tahun erek ngelakukan sholat kita tuh bisa karena itu masalah gitu kan. Karena kewajiban seorang bapak atau wali harus memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Kalaupun tidak bisa memberikan ilmu, wajib memondokkannya gitu ya. Memberikan kepada seorang ustadz untuk diajari, berikut biaya-biayanya, modal-modalnya dan lain sebagainya. Karena ini bukan hal yang sepele, nanti di akhirat pasti akan ada pertanggungjawabannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Tah kadieuna mah erek dijadikeun istilahna kafir oge bisa udah jadi kolotnya, dijadikan Yahudi atau jadi jalma soleh atau jadi jalma anu bager atau jadi jalma anu jahat, eta bisa dilakukan atau dirubah kudu jadi kolot gitu. Terus wakila man ya'rifu yaminahu min shimalihi. Kaul kil nu disebut tamyiz teh ketika seorang anak bisa membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri itunya. Jadi ketika make sendal anak teh bisa nganyakeun mana nu kenca mana nu katuhu. Karena ari budak leutik mah lamun make sendal teh kan nu katuhu sok di nu kenca sok di nu katuhu, sok we tinggal leres. Nah itu. Tah ieu mah tapi kilnya kaul kil. Untuk kebanyakan. Aya nu geus gede kitu. Ah Mang Budi sok pahili.
Wahadani syartoni Islam wa tamyiz. Nah, syarat yang dua ini, Islam dan tamyiz, ya'tiyani fi kulli ibadatin tabtakiru ila niyatin. Ini juga merupakan suatu syarat dalam setiap ibadah. Rek naon wae ibadah. Salat termasuk kudu Islam, kadua kudu tamyiz. Anak yang belum tamyiz tidak wajib salat, tidak sah salatnya. Tapi ketika umur 7 tahun, tadi 7 tahun itu kan udah tamyiz, Islam tamyiz, gitu kan? Itu sudah sah. Sah salat tapi bukan wajib salat. Karena salat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Wasyartu salisu, syarat yang ketiga, an-niqau anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Syarat yang ketiga. Wal muradu bihi adamul mani syar'i ay adamul munafilil ibadah. Maksudna di dieu nu dimaksud suci tina haid jeung nifas teh kosongna waktu haid jeung kosongna waktu nifas, henteu keur haid jeung henteu keur nifas. Kumaha lamun aya nu istihadoh? Nu istihadoh kumaha? Nu istihadoh kumaha? Nu istihadoh tetap wajib wudu, wajib sholat, ya. Tetap wajib wudu, tetap wajib sholat. Gitu. Pala yasihu al wudu minal haidi wan nufasai, maka tidak sah wuduna jalma haid jeung jalma nifas, teu sah. Walal ghuslu biniyati raf'il hadasi, jeung teu sah adus mandi besar biniyati raf'il hadasi ku make niat ngilangkeun hadas gede. Henteu sah. Ayeuna urang misalkeun naon geus hubungan suami istri. Itu kan salah satu yang mewajibkan adus. Ilajul hasafati fil farji, ya, masukkan hasapah ke dalam farji itu mewajibkan adus. Nah, misal istri urang geus berhubungan wajib adus, pek teh ayeuna sare heula, teu naon ari adus mah rek sare heula oge, nya. Sabab cek kamari naon nu disebut adus mah nyaeta ibadah anu wajibna teh muasaah, artina dilegakeun waktuna, henteu buru-buru kitu nya. Tah, ketika ayeuna misalkan beres hubungan terus ayeuna henteu langsung mandi besar, terus we datang head. Jadi pas hubungan nama encan datang head, tapi ketika beres, ya, beres berhubungan wajib ayeuna mandi, encan mandi, terus datang we head. Tah, kumaha hukumna? Nah kudu heula mandi kusabab tadi non ilajul hasapah, kusabab tadi berhubungan atau henteu. Walal ghusla biniyati raf'il hadas bal yahrumu alaiha dalika, balik tak haram hukumna ka jalma anu haid rek wudu erek mandi.